Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Amsayna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Lindungan yang tidak bisa dikalahkan oleh lindungan apapun. Lindungan di mana itulah bentuk perlindungan yang kelak akan menyelamatkan kita, yakni hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan segala nikmat yang Allah berikan pada saat ini, kita masih diberikan kesempatan untuk beramal soleh, dekat dengan Al-Quran, dekat dengan orang-orang soleh. Ya, hal-hal inilah yang semestinya menjadikan momentum atau waktu kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada dua nikmat yang seringkali dilalaikan oleh manusia, yakni nikmat waktu yang luang dan nikmat kesehatan. Ya, nikmat waktu luang kita gunakan untuk apa? Pada saat nikmat waktu luang itu kita gunakan untuk kebaikan, maka insya Allah segala waktu yang luang ini akan memberikan kebaikan banyak, dan kebaikan tersebut akan melahirkan kebaikan yang lain. Sebaliknya, pada saat kita menggunakan waktu luang untuk keburukan, maka keburukan tersebut akan mengundang keburukan yang lain. Ya, begitulah kebaikan dan keburukan akan saling mempengaruhi. Kemudian pada saat kita sehat, dalam keadaan sehat badan dan sehat pikiran, sehat apapun yang ada dalam tubuh kita, maka insya Allah kesehatan yang kita gunakan untuk kebaikan akan dinilai, akan ditambah hitungannya. Ya, pada saat kita sedang sehat kemudian kita gunakan untuk amal soleh, maka insya Allah pahalanya lebih banyak daripada pada saat kita sakit. Ya. Karena apa? Pada saat sakit kita kemungkinan misalnya sholatnya duduk. Ya, sholat duduk itu pahalanya setengahnya sholat yang berdiri. Ya. Pada saat kita nggak bisa sholat duduk, maka sholat tiduran. Ya, sholat tiduran itu pahalanya adalah setengah orang yang sholat duduk dan seterusnya. Artinya pada saat kita sakit, kemungkinan untuk mendapatkan pahala yang lebih banyak itu berkurang. Maka dua kesyukuran yang harus kita ingat-ingat ya pada saat kita mendapatkan kesempatan dan kesehatan. Teman-teman sahabat Quran rahimakumullah, ya pada saat ini kali pertamanya kita belajar talaqi dengan menggunakan YouTube ya, yang insya Allah mudah-mudahan manfaat bagi kita semuanya. Ya. Karena terus terang ya, pada saat sekarang kita diberikan didikan oleh Allah SWT, yakni dalam bentuk PSBB ya. Kita dibatasi, ketemunya dibatasi, belajarnya yang biasa di sekolah, belajarnya di rumah, bekerja yang biasa di kantor, bekerja di rumah. Kalaupun keluar rumah itu harus pakai ini dan itu, APD ya. Maka itu adalah bentuk pendidikan dari Allah SWT untuk kita semuanya. Bagaimana kita menyikapinya kembali kepada kita semuanya, kembali kepada keimanan kita semuanya. Ya, pada saat kita beriman kepada Allah SWT, maka kita meyakini bahwa setiap bentuk yang Allah berikan itu adalah kebaikan. Ya. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Enggak ada yang sia-sia dari segala bentuk yang Allah berikan kepada kita. Baik, pada saat ini silakan teman-teman, di hari pertama kita akan mempelajari bentuk-bentuk qalqalah ya, bentuk-bentuk qalqalah. Ya. Di mana bentuk qalqalah ya, saya berikan materinya ya, langsung. Jadi cara membaca qalqalah ya, qalqalah artinya adalah pantulan. Ya, pantulan. Sehingga pada saat kita membaca qalqalah maka dipantulkan sedikit ya, bukan pantulan yang sengaja, tapi pantulan yang memang keluar dari sifat huruf itu. Ya, keluar dari sifat huruf itu. Ya, biasanya kita hafal ya, huruf-huruf qalqalah ada berapa? Ada 5. Ba, ju, di, o, ko. Ya, seperti itu kira-kira ya. Dari dulu sampai sekarang kalau misalnya ditanya, kalau ada berapa? Baju toko ya. Semestinya kita menghafalnya aba aja ada al aqo ya, begitu ya. Aba aja ada al aqo
Maka pada hari ini ya kita akan mengetahui sebetulnya qalqalah itu bagaimana cara membacanya. Ya. Dalam qiraat Imam Hafs An-Asim dikenal beberapa cara membaca qalqalah. Yakni ada 3. Ya. Ada 3 cara membaca qalqalah. Yang pertama adalah membaca qalqalah pada saat sesuai dengan pantulannya itu sesuai dengan tanda baca yang sebelumnya. Pantulannya sesuai dengan tanda baca yang sebelumnya. Yang kedua, pantulannya adalah fathah. Ya. Yang ketiga, pantulannya seperti huruf E. Jadi ada 3 ya. Yang pertama, pantulannya sesuai dengan tanda baca sebelumnya. Yang kedua, pantulannya seluruhnya itu adalah tanda fathah. Ya. Kemudian yang ketiga, pantulannya adalah seperti huruf E. Saya akan contohkan surat Al-Buruj. Ya. Dengan bunyi dengan versi yang pertama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i dzatil buruj. Was-samaa'i dzatil buruj. Wal yawmil maw'ud. Wa syahidin wa mashhud. 3 ayat ini menggambarkan bahwa bunyi qalqalah sesuai dengan tanda baca sebelumnya. Cara membaca yang kedua, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i dzatil buruj. Wal yawmil maw'ud. Wa syahidin wa mashhud. Ya, cara baca yang kedua. Cara baca yang ketiga, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i dzatil buruj. Wal yawmil maw'ud. Wa syahidin wa mashhud. Ya. Ya, saya kira itu contoh yang mudah ya, contoh yang enak untuk diikuti. Jadi pada saat kita menyimak ada seorang imam yang bacanya seperti contoh yang pertama, jangan kita salahkan. Ya, jangan kita salahkan. Oh, ini aliran baru ya. Ini aliran baru ya. Seringkali karena keilmuan kita yang sedikit, kita langsung menyalahkan orang yang berbeda dengan kita. Ya. Maka tentulah yang namanya menuntut ilmu itu sangat wajib bagi kita. Tujuannya apa? Tujuannya supaya kita tidak menghakimi orang ya, yang dengan keterbatasan keilmuan kita kemudian menyalahkan orang tersebut. Ya. Maka teman-teman, jangan pernah kita merasa cukup untuk belajar Al-Quran. Silahkan teman-teman membaca surat Al-Buruj ayat 1 sampai selesai. Ya. Silahkan baca surat Al-Buruj ayat 1 sampai selesai. Saya akan contohkan setelah ini ya, ayat 1 sampai selesai.